Jutaan rakyat Indonesia yang menunggu janji 19 juta lapangan kerja dari orang yang kerjanya dicariin bapaknya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari jutaan rakyat Indonesia yang menunggu janji 19 juta lapangan kerja dari orang yang kerjanya dicariin bapaknya. Ya, memang ini sebetulnya harusnya nggak kita ketawain karena ada hal yang cukup membuat kita miris, di mana ketika sekarang gelombang PHK ada di mana-mana. Salah satunya yang cukup besar adalah di PT Sritek Solo. Lebih dari 10.000 orang karyawan ini kemudian mengalami PHK massal karena PT Sritek Solo ini diputuskan pilot, kemudian bangkrut dan harus menutup usahanya, maka 10.000 lebih karyawannya ini harus di PHK dan dirumahkan. Nah, kemarin ketika kampanye Pilpres 2024, PT Sritek ini kan kemudian dimanfaatkan suaranya oleh pasangan Prabowo Gibran. Mereka solid dalam satu perusahaan ini mendukung total pasangan Prabowo Gibran. Kemudian dijanjikan tidak akan terjadi PHK, lalu kemudian pada waktu itu Gibran juga menjanjikan 19 juta lowongan pekerjaan di seluruh Indonesia. Dan menjanjikan PT Sritek tidak sampai bangkrut, tidak sampai karyawannya ini di PHK. Tapi faktanya, hari ini PT Sritek ini kemudian pilot dinyatakan bangkrut, kemudian karyawannya di PHK, dan 10.000 lebih karyawan ini terancam kehilangan pekerjaan. Nah, sekarang masyarakat ini sedang menunggu, terutama dari karyawan PT Sritek. Mereka menunggu janji pasangan Prabowo Gibran yang pada waktu itu tidak mem-PHK. Tidak sampai terjadi PHK di PT Sritek karena mereka sudah mendukung total, lalu kemudian akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, tapi faktanya hari ini, kemarin ketika PT Sritek ini belum dinyatakan pilot, itu kan Wakil Menteri Tenaga Kerja, yakni Emmanuel Ebenezer atau Noel, ini kan mengatakan saya lebih baik mundur daripada melihat karyawan PT Sritek di PHK. Tapi faktanya hari ini ketika karyawan lebih dari 10.000 ini kemudian di PHK, Noel kemana? Ngumpet. Ngumpet dia sekarang, nggak muncul sama sekali. Muncul-muncul dia menyatakan bahwa setelah ini akan ada 10.000 lebih lowongan pekerjaan atau pekerjaan baru di kota Solo. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan memang ini benar, ada 10.000 lowongan pekerjaan di kota Solo, apakah ini kemudian bisa mengakomodir seluruh karyawan dari PT Sritek yang di PHK itu? Apakah tidak ada lagi orang-orang yang lebih berkompeten di bidangnya masing-masing yang saat ini mungkin juga belum memiliki pekerjaan, misalkan mereka fresh graduate, kemudian lebih muda misalkan dari segi usia, mungkin juga ada yang jauh lebih berpengalaman, kemudian mereka lebih berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan lowongan pekerjaan yang akan muncul. Sementara karyawan dari PT Sritek ini, mereka itu pengalamannya bertahun-tahun bekerja di industri tekstil. Nah, kalau 10.000 lowongan pekerjaan ini tidak semuanya ada di industri tekstil, lalu bagaimana? Bagaimana nasib karyawan dari PT Sritek ini, mantan karyawan ini? Bagaimana? Apakah semuanya bisa diakomodir? Pastinya enggak, karena tidak semua lowongan ini ada di industri tekstil. Nah, itulah yang kemudian sekarang mendapat hujatan dari masyarakat, apalagi mereka yang terdampak PHK massal ini. Mereka sekarang lagi merintih, lagi menangis, menagih janji pemerintah terutama kepada Wakil Presiden Gibran yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi kalau kita boleh berkaca dari kejadian selama ini, bagaimana mungkin
dia bisa menjadikan atau menyediakan lapangan pekerjaan, sementara dia sendiri kerjaannya sekarang dicariin bapaknya lewat pamannya. Coba kalau kita melihat, merubah undang-undang di MK, kemudian mengutak-atik hukum demi untuk memuluskan jalannya. Kemudian setelah jalannya mulus bisa mencalonkan, segala macam cara dilakukan demi untuk memenangkan, termasuk mengerahkan seluruh aparatur negara baik sipil maupun Polri. Itu yang terjadi. Dan sekarang ketika dia sudah menjadi wakil presiden, apa yang dilakukan? Setiap hari hanya berkunjung ke sekolah-sekolah, membagikan susu, membagikan skincare, lalu yang terakhir dia ikut razia potong rambut. Apa coba? Masa sekelas wakil presiden harus mendowngrade dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh selevel lurah? Kenapa harus seorang wakil presiden melakukan hal ini? Wakil presiden yang kita harapkan adalah orang yang smart, yang kemudian punya gagasan dan punya wawasan yang luas seperti Pak Muhammad Hatta, kemudian Pak B.J. Habibie pada waktu itu. Lalu bagaimana kita melihat wakil presiden yang lain yang tentunya banyak sekali juga mereka memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki wawasan yang tinggi, kemudian juga memiliki visi misi ke depan untuk negara kita ini. Tapi faktanya kita hari ini, apa dosa negara kita punya wakil presiden yang semacam ini? Nah, sekarang oke lah, kalau misalkan kita melihat sekarang PT Sritek ini kan kemudian akhirnya mendapatkan investor baru. Hari ini mendapatkan investor baru dan akan beroperasi lagi. Tapi tidak seluruhnya karyawan yang sudah di PHK ini kemudian dipekerjakan lagi. Hanya sebagian, menurut berita di media mainstream hari ini seperti itu. Lalu sisanya, kemana mereka akan mengadu nasib? Bagaimana nasib mereka? Bagaimana nasib keluarganya? Apakah pemerintah kemudian presiden dan wakil presiden yang kemarin ketika Pilpres memanfaatkan suara mereka untuk meraup sebanyak-banyaknya voting. Lalu sekarang mereka apakah akan dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut? Ya kita tinggal menagih, terutama para mereka ini, para karyawan ini. Silakan tagih janjinya, janji tidak mem-PHK, janji akan memberikan lapangan pekerjaan. Karena seperti yang disampaikan di media mainstream hari ini, ketika investor baru di PT Sritek ini akan kemudian bisa beroperasi lagi pabriknya, tidak semuanya karyawan ini akan dipekerjakan lagi. Hanya sebagian, mungkin sebagian besar iya, tapi sebagian kecil ini akan tetap di PHK, tapi dari pihak Kementerian Tenaga Kerja sendiri hanya mengawal mereka untuk mendapatkan hak-haknya sesuai prosedur seperti pesangon, lalu kemudian berbagai macam administrasi, surat keterangan kerja, dan sebagainya. Cuman itu. Lalu nasib mereka setelah mereka tidak bekerja, bagaimana? Ya memang katanya Wakil Menteri Tenaga Kerja akan menyediakan lapangan baru di Kota Solo, katanya akan ada 10.000 lagi. Tapi itu tadi, apakah ini kemudian mereka ketika masuk ke lowongan yang baru ini mereka benar-benar qualified? Apakah mereka ini kemudian cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan? Kan nggak semuanya seperti itu. Ya kita berharap semoga dengan adanya investor baru di PT Sritek ini kemudian bisa menampung seluruh karyawan yang kemarin juga sudah di PHK, lalu kemudian juga tercipta lapangan pekerjaan baru terutama bagi para Gen Z yang sekarang kalau kita melihat bagaimana susahnya mereka mencari pekerjaan, bagaimana mereka ini kemudian bisa antri segitu panjang dengan hanya satu pekerjaan yang gajinya jauh dari UMK. Bayangkan. Itu yang terjadi di negara kita. Sementara pejabatnya, mereka berpesta pora dengan anggaran yang begitu fantastis, korupsi di mana-mana, lalu kemudian terjadi kesenjangan sosial, terutama di pemenuhan kebutuhan termasuk bahan pokok. Hari ini, di bulan Ramadan ini, itu yang terjadi. Dan apakah kita masih berharap dengan seorang wakil presiden yang pekerjaannya sehari dicarikan bapaknya? Ya kalau saya sih enggak. Enggak tahu dengan mereka. Karyawan PT Sritek yang kemudian mereka dulu satu suara mendukung pasangan Prabowo Gibran. Sekarang bagaimana? Apakah mereka kemudian menangis dan menyesal? Atau mungkin ada sebagian yang cukup dengan jogetin aja? Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas hari ini
Kita tidak tahu apa dosanya negara kita ini punya pemimpin yang model seperti ini, yang kerjaannya sering dicarikan bapaknya, sementara masyarakat yang kemarin sudah mendukung secara totalitas, hak-haknya sekarang diabaikan, meskipun enggak semua. Tapi ya itulah, apa yang bisa kita harapkan dari seorang pemimpin yang seperti ini? Kita cuma bisa berharap semoga Tuhan masih menyelamatkan negara kita, semoga Tuhan masih memberikan rezeki kepada orang-orang yang saat ini kemudian mereka kehilangan pekerjaan karena pabriknya tutup. Orang-orang yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan, semoga di tahun-tahun berikutnya, setelah ini, mungkin setelah Lebaran, akan banyak lagi lowongan-lowongan pekerjaan yang kemudian bisa menampung para tenaga-tenaga produktif ini untuk bisa berkarya, untuk bisa lagi berguna bagi negara dan terutamanya juga bagi masyarakat sekitar. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Susahnya cari kerja.